Seorang anak berusia 12 tahun di Nias Utara, Sumatera Utara dirawat di rumah sakit akibat dianiaya tetangganya. Pelaku berdalih penganiayaan dilakukan untuk membela adiknya. Aksi penganiayaan seorang anak berusia 12 tahun oleh pemuda tetangganya di Nias Utara terekam video amatir dan viral di media sosial. Meski sang anak berteriak kesakitan, namun pelaku tetap melampiaskan amarahnya. Setelah mengumpulkan cukup bukti, polisi kemudian menangkap penganiaya berinisial EZ di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya setelah mendapat aduan dari adiknya usai berkelahi dengan korban. Penganiayaan itu dilakukan oleh pelaku dikarenakan anak-anak yang korban yang merupakan anak-anak berumur 12 tahun berkelahi dengan adik tersangka. Di mana dalam perkelahian itu adik tersangka menangis dan mengadu kepada tersangka sehingga tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibat dianiaya, korban harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bethesda Gunung Sitoli. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria terduga pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan terkubur di bawah tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat. Seorang pria berinisial MAR diamankan polisi atas dugaan pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di bawah tol Jatikarya, Bekasi. Terduga pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat dini hari tadi. Dalam penangkapan, polisi juga menemukan barang bukti telepon genggam milik korban yang dikubur di halaman rumah terduga pelaku. MAR kini dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut termasuk untuk menyelidiki motif pembunuhan. Ini pelaku 338 Jati Sampurna yang mayat wanita di pinggir tol itu yang di bawah kolongnya. Setengah badan itu, Bang? Ya, benar sekali. Motifnya apa, Bang? Motifnya nanti kita masih dalam pemeriksaan ya. Terima kasih. Sebelumnya warga Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad wanita terkubur di bawah jembatan tol Jatikarya. Polisi sempat kesulitan mencari pelaku karena tidak adanya saksi dan CCTV di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait penangkapan pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan terkubur di bawah tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat, telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolresta Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan. Selamat sore, Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, waalaikumsalam. Pak Erwin, apakah terduga pelaku yang diamankan sudah ditetapkan sebagai tersangka? Saat ini kami memang belum mengatakan bahwa menangkap pelaku ya, tapi kami sudah mengidentifikasi ciri-ciri orang dan juga identitas dari korban yang merupakan korban pembunuhan. Dan tentu masih berproses, jadi belum ada yang kami tetapkan untuk tahan atau seperti yang disampaikan tadi. Belum ada yang diamankan, artinya pria berinisial MAR yang diamankan di Depok ini sebagai apa, Pak? Ya, kemungkinan juga bisa statusnya masih sebagai saksi, jadi belum ditetapkan sebagai tersangka, karena memang proses untuk meminta keterangan dan sebagainya perlu kita dalami sehingga kita harus mengamankan orang tersebut, tetapi tentu untuk penetapan tersangka masih kami coba untuk memenuhi dua alat bukti minimal sesuai dengan pasal 184 KUHP ya, demikian Mbak ya. Baik, MAR yang diamankan di Depok berstatus sebagai saksi. Apa kemudian hubungan antara MAR ini dengan korban dari pengakuan sementara? Ya itu, kami belum terlalu banyak memfokuskan kepada keterangan saksi, tetapi kami coba untuk mulai berangkat dari olah TKP di tempat kejadian ditemukannya mayat dari saudari Marwaah yang kemudian bisa diidentifikasi dari hasil penelusuran sidik jari dan ciri-ciri serta
koordinasi dengan orang tua, ya, sehingga kami dapat mengetahui identitas daripada korban. Baik, namun informasinya telepon genggam milik korban ditemukan di halaman rumah dari MAR. Ya, itu sebabnya tentu kami dalam hal ini terus mengumpulkan alat bukti sampai yakin betul berdasarkan KUHP, pembunuhan alat bukti, kita bisa menetapkan orang yang diduga tersebut sebagai tersangka. Dan ini tentu masih berproses. Untuk penyebab kematian korban sendiri, apakah sudah diketahui, Pak? Ya, ketika para penyidik kami melihat dan membawa korban dan mengidentifikasinya di rumah sakit Polri, maka dugaan awal adalah dianiaya di bagian kepala, di bagian belakang, di mana terdapat luka terbuka dan darah masih mengucur. Tetapi untuk hasil penyebab kematian, tentu kita masih menunggu dari ahlinya, dalam arti dari kedokteran forensik kehakiman. Ada dugaan kekerasan seksual juga yang dialami oleh korban? Sejauh ini kita belum bisa memastikan hal tersebut, tapi ada indikasi bahwa korban ini dalam keadaan sedang hamil, demikian. Baik, apa sebenarnya yang menjadi kendala pengejaran pelaku? Apakah karena minimnya saksi dan tidak ada CCTV di lokasi kejadian, Pak Kapolres? Ya, tentu setiap proses penyidikan dan penyelidikan ada kendala-kendala yang harus kita hadapi di dalam memenuhi alat bukti tanpa mengejar pengakuan daripada seseorang yang diduga tersangka. Dan tentu saat ini masih berjalan pemenuhan alat bukti ini yang terus kami upayakan, sehingga kendala yang dihadapi itu bisa kita atasi dengan baik. Sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Ya, sejauh ini yang jelas orang tua daripada korban yang sudah langsung kami mintai keterangan, kemudian teman kos-kosan daripada si korban, dan juga beberapa orang, 2 orang yang ada di TKP, ya, sekitar ada 6-7 orang yang sudah kita minta keterangan. Dari keterangan sementara para saksi, apakah ada terduga pelaku yang tengah dikejar oleh polisi? Ya, tentu ada, ya. Bukti-bukti petunjuk mengarah ke sana sedang kita upayakan sembari kita memenuhi alat bukti yang memang bisa kita jawabkan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dan ini tentu masih dalam proses. Baik, kami akan tunggu tentunya update lebih lanjut dari penyelidikan kasus ini. Terima kasih Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, jenazah yang ditemukan terbungkus kardus di Cakung, Jakarta Timur dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah. Sementara untuk penyelidikan, polisi telah menangkap pacar korban. Usai identifikasi dan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah wanita yang ditemukan terbungkus kardus di Cakung, Jakarta Timur dibawa pulang keluarga. Jenazah yang diketahui bernama Marwah ini dibawa dengan menggunakan ambulans dan akan dimakamkan di kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap pacar korban untuk dimintai keterangan. Sementara pihak keluarga berharap polisi mengusut tuntas kematian Marwah ini. Masih belum tahu ya, soalnya masih bingung juga gitu, gimana keluarga aja gitu. Saya yang penting sekarang saya bawa itu jenazahnya dulu pulang, nanti gimana urusannya nanti. Oh, biar diserahkan kepada hukum yang ada ya, Bu? Agar terungkap aja berarti artinya, Bu, ya? Iya, yang penting terungkap, dihukum yang pokoknya biar inilah. Setimpal. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Jasad wanita ini pertama kali ditemukan oleh seorang petugas PPSU yang hendak mengangkut sampah di tepi jalan. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap kematian perempuan ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.
Polisi menggerebek lokasi perjudian di permukiman padat penduduk di Jalan Perwira 1 Medan, Sumatera Utara. Di lokasi, polisi juga membekuk seorang pria yang diduga pemakai narkoba. Polisi menggerebek sebuah lokasi judi di tengah permukiman penduduk di Jalan Perwira 1, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat menggerebek, tiba-tiba seorang pria keluar dari salah satu ruangan dan mencoba kabur. Pria tersebut diduga mengkonsumsi narkoba dengan ditemukannya sabu beserta alat hisapnya. Polisi harus bersusah payah membawa pria tersebut karena terus memberontak ketika dibawa. Sementara dari lokasi perjudian, polisi menangkap seorang kasir serta menyita 2 mesin judi, mesin chip, serta uang tunai. Kemudian untuk satu tersangka yang ada di sana, perannya adalah sebagai operator maupun kasir dalam permainan perjudian tersebut. Dalam penggerebekan tersebut juga ikut diamankan 2 mesin tembak ikan, 1 chip, kemudian uang tunai 300.000. Dari pengakuan tersangka yang kami amankan bahwa praktek perjudian tersebut sudah berjalan selama 3 bulan. Lokasi perjudian yang digerebek merupakan target operasi karena lokasi ini beroperasi di tengah permukiman padat penduduk. Sementara pria yang kedapatan mengkonsumsi sabu diserahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Satu keluarga di kota Cilegon, Banten berprofesi sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Polisi menangkap para tersangka di rumahnya dengan barang bukti 105 gram sabu. Nah, buka ya. Amatir milik petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon memperlihatkan petugas yang menemukan narkoba jenis sabu siap edar. Barang haram ini didapatkan dari seorang perempuan yang mengaku diperintah suaminya untuk membuang narkoba di daerah Kelurahan Masigit, Jombang, Kota Cilegon. Berdasarkan pengembangan kasus, polisi menangkap 5 orang yang masih satu keluarga, terdiri dari pasangan suami istri, adik ipar, adik kandung, dan adik tiri dari suami. Para pelaku menjual narkoba di dalam bungkus nasi dan disimpan di sebuah tempat yang telah disepakati dengan calon pembeli. Deket-deket rumah aja. Deket-deket rumah, tetangga rumah berarti pemakai ini? Bukan. Barang dapat dari mana itu? Saya nggak tahu Pak, saya cuma disuruh ngambil. Disuruh ngambil. Dijual berapa Mbak per bungkusnya? Nggak tahu juga Pak. Penyidik yang saat itu mendalami tidak berhenti di situ, ditanya lagi asal dari mana, akhirnya dapatlah tersangka utama yang atas nama Sony tadi. Di situ kemudian penyidik mengembangkan lagi, menginterogasi secara detail lagi, barangnya diberikan kepada istrinya atas nama Dewi tadi. Dewi disembunyikan, dikejar, ketemu lagi. Polisi menemukan barang bukti total 105 gram sabu yang telah dipecah dalam plastik kecil. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya terapkan sistem ganjil genap untuk menggantikan penyekatan selama penerapan PPKM level 4. Kami akan ulas selengkapnya usai jeda berikut.